semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Giovanni Purba. Saya Angela Bidal Sitorus. Saya Syajila Abdina Pilza. Saya Dini Doharni Putri. Saya Salsabila Wigatri. Saya Stefan Sebastian Sepuh. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, saya akan memberikan kepada teman-teman semua untuk mengisi daftar panir untuk melihat siapa-siapa saja yang hadir kepada pertemuan kita kelompok. Kepada teman-teman, saya mohon untuk mengisi absennya sudah selesai dikembalikan kepada saya. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Selamat datang pada pertemuan hari ini dalam bimbingan kelompok. Teman-teman semuanya, apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah. Semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada pertemuan hari ini, maka marilah kita berdoa. Saya sebagai pemimpin kelompok akan memimpin doa pada pertemuan hari ini. Dari Islam, bagi teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kelancaran dalam pertemuan hari ini, yang mana kami dalam bimbingan kelompok akan membahas topik panik dengan banyaknya tugas. Berikanlah kami kelancaran pada pertemuan hari ini di setiap proses yang kami jalani. Berikanlah kami petunjuk dalam membahas masalah topik panik dengan banyaknya tugas. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran rezeki kepada orang tua kami, dan bagi yang masih ada dan jika yang sudah tidak ada, berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah segala mata kuliah yang kami tempuh dalam perkuliahan ini. Berikanlah kami kemudahan serta prosesnya. Rabbana zalamna anfusana wa anfusana yang faghfir lana wa tarhamna wa tarhamna. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, setelah kita selesai berdoa, di sini di bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai pengertian bimbingan kelompok. Kepada teman-teman semua, saya persilakan menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian bimbingan kelompok. Izin berpendapat PK. Baik, Dini, saya silakan. Menurut pendapat saya, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan diskusi bersama untuk saling membantu dan untuk saling berkembang. Depannya ini, teman-teman yang lain, saya silakan menyampaikan pengertian bimbingan kelompok. Baiklah, seperti saya pendapatnya, baiklah. Saya simpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu pelayanan yang mana membahas suatu masalah dalam kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, baiklah teman-teman, itulah merupakan pengertian bimbingan kelompok. Selanjutnya adalah tujuan dalam kita mengadakan pertemuan bimbingan kelompok ini. Baiklah, yang pertama adalah membuat kita semua berani berbicara dan berpendapat di depan banyak orang. Yang kedua, kita berani terbuka mengumumkan ide kita, saran maupun pendapat kita di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, kita saling mampu berbenah rasa, dan selanjutnya kita mampu mengendalikan diri dari emosi negatif, dan selanjutnya adalah kita mampu menghargai pendapat teman-teman kita yang lain,
Dan selanjutnya adalah topik yang akan kita bahas ini merupakan topik penting yang akan dibahas pada diskusi pertemuan kali ini. Baiklah, itulah tujuan dari bimbingan kelompok teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah cara pelaksanaan bimbingan dan kelompok. Baiklah, yang pertama, kita membuat lingkaran seperti ini dengan saya pemimpin kelompok di tengah dan di kanan kiri maupun depan saya merupakan anggota kelompok. Nah, karena semua ini sesuai dengan aturan yang pertama, maka kita ke peraturan yang kedua, yaitu peraturan yang kedua adalah anggota kelompok diharapkan semuanya mampu menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah ketika yang pendapat diharapkan mengangkat tangannya masing-masing, kemudian jika ada yang ingin pendapat lain, kita mengangkat tangan secara bergantian. Baiklah, saya telah sampaikan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Selanjutnya, untuk mengangkat selanjutnya adalah pembahasan pada asas-asas bimbingan dan kelompok yang perlu kita ketahui. Ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana teman-teman semua diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya, baik itu ide, saran dan sebagainya. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam pertemuan ini, teman-teman diharapkan tidak terpaksa, melainkan secara sukarela bahkan mau mengikuti pada pertemuan BKP hari ini. Dan yang ketiga adalah asas normatifan, yang mana dalam diskusi dan BKP kita hari ini itu tidak melanggar norma-norma budaya, agama maupun norma-norma keilmuan. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana asas ini bisa dalam topik permasalahan kita bahas mengandung unsur kerahasiaan agar kita merahasiakannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman semuanya, agar kita semakin mengakrabkan diri, baiknya kita melaksanakan sebuah games yang berjudul berbaris menurut. Baiklah teman-teman, saya persilakan teman-teman semua untuk melaksanakan game agar lebih semangat. Baiklah, berbaris menurut di sini merupakan teman-teman berbaris berbanjar, menyamping, berbaris ke samping, seperti ini sejajar. Selanjutnya adalah jika saya mengatakan berbaris menurut tinggi badan paling tinggi teman-teman, yang paling tinggi ke sebelah kanan sampai nanti yang paling tinggi. Teman-teman semua sudah paham cara pelaksanaannya? Paham. Baiklah, kalau sudah paham kita mulai ya. Berbaris menurut tempat tinggal saat ini yang paling dekat dari kampus. Baiklah, di sini sudah berbaris. Stefan, di mana tempat tinggal saat ini? Di jalur hijau. Di jalur hijau. Baik, kita dari ini ingat ya. Di kedua ini Di perjuangan. jalan perjuangan. Jazila di belah. Kami Di dosa. puasa. Angel baik. Setelah dikonfirmasi ternyata memang benar Stefan yang paling dekat dari kampus, paling jauh dari kampus yang ini dan Rawa. Baiklah, selanjutnya teman-teman berbaris menurut tinggi badan yang paling tinggi. Sebelah kanan. Ya. Nah, jika kita lihat benar ya, yang paling tinggi itu Stefan, kemudian Shazila, kemudian ini, ketiga Angie, dan terakhir itu ada Giovanni. Baiklah, berbaris menurut tanggal lahir yang paling kecil. Nah, kita konfirmasi dulu. Angel, berapa tanggal lahirnya? Tanggal 2. Jazila? Tanggal 17. Tanggal 17. Fanny? Tanggal 19. Tanggal 19. Ini? Tanggal 26. 26. Stefan? 26. 26. Benar bahwa tanggal lahir yang paling kecil dari Angel kemudian diakhiri dengan Stefan. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan BKB kita. Teman-teman semua dipersilahkan duduk.
kegiatan selanjutnya adalah kita akan membahas topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya selaku pemimpin kelompok yang akan melakukan topik pada pertemuan kita. Tapi sebelum kita lanjut membahas, saya ingin menanyakan kesiapan teman-teman semuanya dalam diskusi BKP ini. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Jadi, apakah teman-teman sudah siap? Sudah pada siap? Kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Jadi, topik ini teman-teman adalah mengenai tentang topik panik dengan banyaknya tugas. Saya memilih topik ini karena banyak kita lihat mahasiswa dan mahasiswi ataupun kita semua yang memiliki tugas yang sangat banyak dalam perkuliahan. Karena banyaknya tugas tersebut, banyak keluhan ataupun ketidakmampuan mahasiswa dalam menghadapi dan menyikapi banyaknya tugas yang diterima dari dalam perkuliahan. Nah, karena topik pada hari ini saya memilih dengan topik mengenai panik dengan banyaknya tugas. Nah, saya ingin mempertanyakan kepada teman-teman semua mengikut sertakan dalam diskusi ini. Menurut teman-teman sekalian, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Teman-teman, saya silakan pendapatnya. Izin berpendapat PK. Baiklah, Stefan, pendapatnya. Jadi menurut saya topik ini penting dibahas karena melihat banyaknya keluhan dari mahasiswa yang mengeluhkan tentang banyaknya tugas yang dijalankan. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya Stefan. Teman-teman yang lain, silakan mengangkat tangannya untuk berpendapat. Izin menambahi PK. Baiklah, ini silakan. Menurut saya mengapa topik panik akan banyak tugas ini penting untuk dibahas karena ini bisa saja untuk mempengaruhi mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Karena jika dalam keadaan panik, siswa itu sulit untuk menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Tambahan pendapatnya teman-teman yang lain, silakan menambahkan pendapatnya. Baiklah, Syazila, pendapatnya. Ini itu penting karena agar kita tidak merasa stres dan tetap fokus dan juga untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Syazila, terima kasih pendapatnya. Teman-teman yang lain, pendapatnya, silakan. Ini tuntas karena ini pada belajar tapi tentang kesehatan mental. Itu aja. Baiklah, kami terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, baiklah Angel, kita silakan. Menurut saya untuk ini penting karena banyak mahasiswa yang keluar karena tugasnya ini. Baiklah Angel, terima kasih atas pendapatnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengapa topik ini penting dibahas, selanjutnya adalah faktor penyebab dari panik dengan banyaknya tugas. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebabnya teman-teman? Nah, dapat teman-teman di sini saya persilakan kembali untuk dikemukakan. Pendapat PK, Baiklah, Syazila. ini faktornya itu karena tugas menuntut secara bersamaan. Syazila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, pendapatnya, silakan. Izin menambah PK. Baiklah, ini pendapatnya. Mungkin salah satu faktor penyebabnya itu kurang baik dalam manajemen waktu Baiklah, untuk belajar. terima kasih. Tambahan pendapatnya, teman-teman yang lain, pendapatnya saya persilakan. Jadi menambahi PK. Baik, Mas Stefan, pendapatnya. Jadi mungkin kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena waktu pengumpulan tugas itu kan dalam ini itu hampir sama atau bisa dibilang sama. Baik, terima kasih atas pendapat Mas Stefan. Teman-teman yang lain, pendapat saya persilakan. Izin pendapat kita, Bapak Angel, dipersilakan. Karena menurut saya mahasiswa membuat tugas. Baik, Angel, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, ya. Baik. Karena tadi kita sudah membahas mengapa penting beserta faktor penyebabnya, maka kita beralih apakah dampaknya.
dengan kami menikmati tugas ini. Teman-teman, pendapatnya saya persilahkan kembali. Izin berpendapat. Mas Ani, pendapatnya? Biasanya dapat itu karena sulit atau kelelahan. Jadi mahasiswa itu biasanya sulit dalam pembelajaran. Baik, terima kasih pendapatnya. Bila tadi teman-teman yang lain, saya persilahkan. Izin menambahkan PK. Ini dipersilakan. Menurut saya itu, menurut pendapat saya ada empatnya itu motivasi itu menurunnya motivasi belajar mahasiswa tersebut karena banyaknya tugas tadi sehingga dia jadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ini terima kasih atas kritiknya. Teman-teman yang lain, saya persilahkan. Izin berpendapat PK. Mas Stefan, pendapatnya? Jadi dampaknya itu kemungkinan besar itu tugas-tugas yang dikerjakan itu tidak akan selesai atau tidak akan maksimal hasilnya. Stefan atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilahkan untuk menambahkan jawaban. Yang lain? Izin berpendapat PK. Kak Syazila, pendapatnya? Menurut saya dampaknya itu akan fokus itu akan berkurang dan menurunkan produktivitasnya. Kak Syazila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui mengapa penting, beserta faktor penyebab dan juga dampaknya. Nah, kira-kira teman-teman, apakah solusi yang bisa kita lakukan ketika dengan topik banyaknya tugas panik dengan baik di kelas ini? Kira-kira kita ada, teman-teman, solusi apa yang bagus untuk kita lakukan? Nah, untuk teman-teman semuanya, saya persilakan untuk berpendapat. Salah satu solusinya bisa dengan kita itu lebih baik lagi memanajemen waktu dalam pengerjaan tugas. Terima kasih atas pendapatnya. Lain, saya silakan mengemukakan pendapatnya. Menurut mereka, Baiklah Syazila, pendapatnya. mungkin solusinya kita bisa membuat jadwal pembelajaran yang realistis. Baiklah Syazila, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat PK. Baiklah Giovanni, pendapatnya dipersilakan. Jadi solusinya itu kita harus istirahat yang cukup agar pikiran kita tetap sehat, bisa kembali lagi melakukan kegiatan. Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan untuk berpendapat. Baik, baik jadi Hujel, saya persilakan. Jadi solusinya itu kita mengerjakan tugasnya sedikit demi sedikit. Hujel, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya mendengarkan jawaban. Izin menambah PK. Bapak Stefan, Untuk solusinya itu kita harus lebih mengutamakan untuk mengerjakan tugas daripada melakukan kegiatan yang kurang penting. Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Nah, karena teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya untuk meneguhkan komitmen atas solusi yang kita kemukakan tadi, maka kita akan memainkan sebuah games peneguhan komitmen. Games ini berjudul Gunung dan Laut. Teman-teman semuanya, saya persilahkan untuk berdiri. Baiklah teman-teman semuanya, cara pelaksanaannya adalah teman-teman semuanya saling berpegangan tangan dan berbentuk melingkar. Baiklah teman-teman semuanya, ketika nanti saya mengatakan gunung, teman-teman maju satu langkah ke depan secara bersamaan dan bersamaan mengatakan yes. Dan ketika saya mengatakan laut,
teman-teman secara bersamaan melangkah satu langkah ke depan, lompat lompat ke belakang satu langkah, dan secara bersamaan mengatakan no. Jadi teman-teman sudah paham caranya? Paham. Nah, karena sudah paham, langsung saya kita mulai game gunung dan laut. Gunung. Yes. Laut. No. Gunung laut. Yes. No. Laut gunung. No. Yes. Laut laut. No. Gunung. Yes. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Teman-teman semua, saya persilakan untuk duduk kembali. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjutkan kegiatan BKP kita. Tadi kita semua telah membahas mengenai topik panik dengan banyaknya tugas. Nah, teman-teman, kegiatan selanjutnya adalah pendapat teman-teman mengenai pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan setelah kita berdiskusi mengenai topik tentang panik banyaknya tugas. Teman-teman semuanya, saya silakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Baiklah, ini pendapat mereka. Silakan. Dari pembahasan kita tadi, pengetahuan baru yang saya dapat itu kita jadi tahu bagaimana cara memanage waktu dengan baik agar tugas kita itu dapat terselesaikan secara maksimal dan tidak menumpuk. Baiklah, ini terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilahkan untuk berpendapat. Izin berpendapat, Kak. Bismillah, saya persilahkan. Jadi pengetahuan baru yang saya dapat, mungkin saya lebih tahu bagaimana cara panik atau stres dengan baik agar kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tugas-tugas. Itu saja, terima kasih pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilahkan berpendapat. Setelah tadi pengetahuan baru, nah selanjutnya adalah bagaimana perasaan teman-teman setelah kita tadi berdiskusi mengenai topik panik dengan banyaknya tugas. Teman-teman semua, saya persilahkan untuk berpendapat. Izin berpendapat juga. Tadi ini saya persilahkan. Mungkin di pembahasan ini perasaan yang saya rasakan itu menjadi lebih tenang karena saya tahu bagaimana caranya mengontrol rasa panik dengan baik. Baiklah, ini terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya teman-teman, saya persilahkan untuk berpendapat. Sudah pendapatnya. Baiklah, tadi karena sudah kita teman-teman semua mengemukakan tentang pengetahuan baru dan juga perasaan, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapi topik dengan panik banyaknya tugas. Nah, teman-teman semua, saya silakan berpendapat mengenai cara menyikapi topik tersebut dan juga cara pelaksanaan. Selanjutnya, teman-teman, saya silakan berpendapat. Baik, ini saya silakan berpendapat. Pendapat kita mungkin cara menyikapi agar tidak panik dengan banyaknya tugas itu mengatur waktu dengan baik, kemudian mengontrol rasa panik dan tidak menunda tugas. Terima kasih Dini atas pendapatnya. Selanjutnya teman-teman berpendapat. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menindak lanjuti tindakan apa yang kita lakukan mengenai topik yang barusan kita bahas tadi. Nah, pendapat teman-teman saya persilahkan. Lagi Fani, saya persilahkan. Jadi tindakannya itu kayak bersikap tenang dan sadar diri, terus membuat jadwal belajarnya mulai dari belajar yang mudah jadi yang sulit itu dulu dikerjakan. Terus yang selanjutnya itu
terbuka terhadap solusi. Terus yang kedua kayak kita menerima saran kayak dari orang tua, teman maupun dosen. Kami terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilakan. Nah, sudah. Selanjutnya teman-teman adalah bagaimana cara kita bertanggung jawab atas tindakan yang akan kita lakukan. Setelah mendengar pembahasan tentang topik panik gangguan imunitas. Teman-teman, saya persilakan. Baik, Pak Stefan, saya persilakan. Jadi menurut saya setelah kita mendengar topik ini, maka kita itu harus bisa bertanggung jawab dengan tugas kita sendiri. Misalnya pengumpulan tugas itu sudah mendekati tenggat waktu namun belum terselesaikan, maka kita harus tetap bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Teman-teman semuanya, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Baiklah, sudah tidak lagi. Nah, teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya sudah menyampaikan pendapatnya tadi tentang pengetahuan, juga cara menyikapi tindakan perasaan, hingga tadi bagaimana caranya kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kita terima agar tidak panik. Untuk menguatkan pendapatnya tadi, maka saya ingin teman-teman semuanya menyampaikan komitmen atas pendapat teman-teman yang akan kita lakukan di kehidupan nyata. Nah, teman-teman, saya persilakan untuk mengumumkan komitmen teman-teman sekalian. Baiklah, Stefan, silakan. Jadi setelah pembahasan topik ini, menurut saya komitmen yang paling tepat itu adalah untuk mengutamakan tugas daripada kesenangan pribadi. Stefan, terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Izin menambahin PK. Tadi ini saya persilakan. Menurut saya komitmen yang bisa diterapkan itu kita lebih giat lagi untuk belajar agar hasil belajar kita itu maksimal dan tugas kita itu tidak menumpuk. Dan ini terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilakan. Silakan, saya persilakan. Menurut saya komitmen yang dapat saya lakukan adalah dengan melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan apa yang harus dikerjakan. Silakan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilakan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas komitmen yang telah teman-teman sampaikan. Baiklah teman-teman semua, sampailah kita ini di penghujung akhir pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, maka saya ingin mengetahui pendapat teman-teman semua mengenai kesan yang teman-teman rasakan pada pertemuan. Teman-teman, saya persilakan untuk mengemukakan kesan yang dirasakan. Pendapat PK. Tadi ini saya persilakan. Kesan yang saya dapat pada pembelajaran kali ini menyenangkan karena saya merasa pendapat saya didengarkan oleh teman-teman semuanya, dan saya lebih merasa percaya diri karena bisa mengemukakan pendapat saya. Oke, Terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain. Izin menambahi PK. Baiklah, Stefan, saya persilakan. Saya sependapat dengan Dini, pertemuan kali ini menyenangkan karena saya menemukan banyak solusi baru agar tugas kita itu nggak kayak dulu lagi sering menumpuk. Baiklah, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Baiklah, teman-teman semua sudah. Oke, teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan kesan yang disampaikan oleh teman-teman kita, dan selanjutnya adalah bagaimana jadwal pertemuan kita selanjutnya. Nah, baik itu kapan, di mana, dan pukul berapa kita kembali melaksanakan kegiatan BKP kita. Nah, teman-teman saya persilakan untuk akan pendapatnya mengenai jadwal BKP kita selanjutnya. Baiklah, Tiffany, saya persilakan. Melakukan itu di Gedung Flip hari Senin jam 8. Baiklah,
semuanya, apakah sependapat dengan pendapatnya Giovanni? Setuju. Kalau teman-teman sudah setuju, maka akan kita lakukan kegiatan di KPK selanjutnya pada pertemuan di hari Senin di pukul 8 pagi. Giovanni, terima kasih untuk pendapatnya. Teman-teman semuanya, sampailah kita pada akhir pertemuan hari ini. Maka sebelum kita menutup pertemuan ini, sebelum dilanjutkan dengan doa, saya akan menyampaikan pesan dan harapan saya untuk hari ini dan pertemuan yang akan datang. Pesan saya teman-teman semuanya agar semua pendapat kita tadi bisa kita tanggung jawab bersama dan dapat kita lakukan dengan sesuai pendapat yang kita kemukakan tadi. Dan juga harapan saya untuk pertemuan selanjutnya agar kita semakin akrab dan semakin menghargai pendapat teman-teman yang lain dan juga memberikan masukan, ide ataupun saran kepada teman-teman semuanya. Jika teman-teman pertemuan hari ini telah selesai, maka marilah kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan BKP kita pertemuan hari ini. Bagi yang beragama Islam, saya pimpin, dan bagi yang beragama lain dapat menyelesaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami telah menyelesaikan pertemuan BKP kami pada hari ini dengan topik panik dengan banyaknya tugas. Terima kasih petunjuk-Mu ya Allah telah menyelesaikan dan mempermudah segala kegiatan kami pada pertemuan hari ini, dan juga berikanlah kami kekuatan dalam menindaklanjuti dan bertanggung jawab atas pendapat kami dan solusi yang kami berikan tadi, seperti manage waktu, mengutamakan kesehatan, dan juga mencicil tugas secara satu persatu akan dikerjakan, dan semua itu saya dengan tepat waktu. Permudahkanlah segala proses dalam perkuliahan ini, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, kepada dosen-dosen kami, dan juga kepada kami dalam menghadapi perkuliahan kami. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang berlimpah kepada kami dan juga kepada orang tua kami, serta kesehatan dan kesanggupan kami dalam menghadapi segala mata kuliah yang kami berikan cita selanjutnya. Allah, ambilkanlah doa-doa kami, ambilkanlah doa kami, dan berikanlah kami kekuatan dan pertolongan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, setelah kita selesai pada pertemuan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Sayonara sebagai penutupan pada pertemuan hari ini. Teman-teman semua, saya persilahkan untuk berdiri agar kita menyanyikan lagu Sayonara. Satu, dua, tiga, ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baiklah teman-teman semuanya, beginilah lagu penutupan kita. Sekarang saya persilahkan semua kepada teman-teman semua untuk duduk kembali. Semuanya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan siang teman-teman semuanya. Sore.